Oke, Shalom untuk kelas 9. Kita akan kembali belajar untuk pelajaran agama Kristen. Kita sekarang akan mempelajari yang berjudul Gereja yang Bersaksi dan Melayani Dunia. Nah, masih tetap gereja ya. Jadi di sini kita belajar tentang saksi. Mungkin di beberapa tempat, di beberapa kasus biasanya ada seorang yang dinamakan saksi. Kira-kira tugasnya apa sih seorang saksi itu? Dan kalau saksi di gereja itu bagaimana? Nah, oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa saya persilakan. Selesai? Oke. Eh, Pastinya sudah berdoa ya tadi ya, di pause dulu. Nah, kita belajar tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Oke, saya agak silau ya. Jadi agak silau saya. Nah, karena terlalu silau, saya ganti lampunya. Oke, kita akan belajar terlebih dahulu literasi Alkitabnya apa ya tentang kesaksian itu. Nah, yang pertama tentunya kita tidak asing lagi tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Seringkali saya singgung tentang amanat agung, di mana kita harus pergi keluar membaptis menjadi saksi. Nah, ini adalah tugas setiap orang percaya ya. Tugas kita sebagai orang Kristen yang beriman pada Tuhan. Jadi senantiasa biarlah iman yang kita miliki ini bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Bagaimana sih arti iman yang pasif atau aktif itu? Jadi iman yang pasif itu iman yang diam saja, diam di tempat. Contohnya kertas ini saya letak di sini ya. Seret. Ya ini pasif namanya, diam. Kalau aktif pastinya ketika kertas ini saya taruh di sini bergerak kemana-mana. Nah itu namanya aktif. Nah kira-kira iman yang bagus itu aktif atau pasif? Ya, yang pasti aktif lah. Contohnya kalau orang yang hanya diam saja, orang yang tidak pernah olahraga pasti akan mengalami mungkin memiliki penyakit dan riwayat yang lainnya. Beda lagi dengan orang yang berolahraga, pasti punya kesehatan, punya daya tahan tubuh yang tinggi dan lain sebagainya. Itu bedanya. Begitu juga dengan iman. Iman itu harus aktif. Kita lakukan, kita sebarkan, kita menjadi saksi. Jadi banyak orang yang berdampak akan iman kita. Lebih-lebih kita dapat memenangkan jiwa, mengajak orang-orang biar percaya dengan iman kita. Nah, itu yang lebih baik. Yang kedua ada Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Nah, dibenci dan ditolak. Nah, mungkin ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus ya. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia itu tidak mulus-mulus saja ceritanya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia saja sejak dilahirkan itu sudah ada penolakan. Kenapa penolakan? Karena ada raja yang mengincar, ingin membunuhnya. Nah, jadi seperti itu. Bahkan sampai lahir saja harus sambil sembunyi di palung, di kandang ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan orang Kristen zaman sekarang. Zaman dulu sampai sekarang pun seperti itu. Adanya penolakan, adanya dibenci. Mungkin kalian sendiri pernah nggak merasakan ditolak, dibenci karena iman kalian? Oh, karena aku Kristen, pernah ditolak sama teman. Oh, aku agamaku Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, pernah ditolak. Nah, kalau ini pernah saya alami sih ya, pernah saya alami. Mungkin bukan ditolak, tapi seperti ada diskriminasi lah, pembedaan antara oh saya Kristen, oh mereka mungkin mayoritas lah. Jadi seperti itu, ada penolakan, ada perbedaan tertentu. Mungkin dari situlah yang kita alami sebagai orang Kristen.
bahwa orang Kristen itu hidup di dunia seperti layaknya di Yohanes 15 ini mengatakan bahwa kita itu ditolak sama dunia. Kita itu sebagai orang percaya bukan dari dunia ini tapi dari Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu yang adalah asal kita. Jadi dunia yang bukan tempat asal kita, yang sebenarnya itu menolak kita, bahkan seperti itu. Bahkan kita sebagai orang yang mayoritas di Indonesia, mungkin kamu sendiri sudah tahu adanya banyak penolakan. Mungkin buat gereja aja perizinannya sulit, harus begini begitu, bahkan adanya teroris, adanya yang lainnya. Nah, ini membuat bahwa kita menjadi saksi itu tidak mudah. Menjadi pengikut Kristus itu nggak enteng tapi abot. Katanya itu ikut memikul salib Tuhan, jadi itu sangat berat, nggak mudah. Mungkin kalau dikatakan sih kita mungkin tidak akan bisa melakukannya tanpa Tuhan. Oke, lanjut. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Dimampukan oleh Roh Kudus. Nah, ini saya katakan barusan ya. Mungkin menjadi Kristen, menjadi orang percaya akan Kristus itu tidak mudah. Tapi semua itu dapat kita alami, dapat kita lewati karena adanya turut tangan Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang ada pada diri kita. Bahwa kita kalau sudah percaya, dibaptis, beriman, pasti Tuhan sendiri yang akan bekerja dan menuntun kita untuk dapat melewati setiap persoalan, setiap masalah, setiap problema yang ada dengan memikul bahwa kita percaya pada Tuhan. Nah, yang Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 ini melakukan tugas gereja. Nah, ini hal yang sulit lagi, bahwa kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh pasif itu tadi, tapi harus aktif. Dimana kemarin kamu sudah mendapatkan tugas bahwa ada 5 tugas gereja: liturgia, marturia, koinonia, kerigma, siapa lagi? Saya lupa. Jadi itu ya, kamu harus mengetahuinya di situ ya, bahwa kita mempunyai tugas. Bukan tugas kita sebagai apa ya? Tugas kita sebagai siswa bukan, tapi tugas kita sebagai orang percaya, bahwa kita memiliki tugas bahwa kita menjadi saksi untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang macammu ini. Apa ya? Tadi lupa saya, kurang satu. Yang tahu sebutkan ya, yang nonton ini boleh di komentar, boleh di grup. Jadi agak ngeblank saya. Oke, di sini kita lanjut. Nah, sini ada nyanyian dari Kidung Jemaat, Yesus Menginginkan Daku. Nah, ini dikatakan hal ini tersirat sebagai sebuah saksi, kita sebagai saksi. Ini lagunya, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar, itulah kehendak Yesus. Nah, suara saya nggak bagus-bagus amat ya, tapi saya akan mengatakan bahwa lagu ini, lirik ini, syair ini mengatakan bahwa kita harus bersinar untuk Tuhan, bagi Yesus. Bersinar itu apa? Bersinar itu ya sama seperti garam dan terang. Kita mempunyai dampak yang baik, dampak yang positif, memiliki peran yang baik di dalam lingkungan kita, tidak hanya di lingkungan kecil kita, keluarga, tapi di lingkungan luas. Tidak hanya gereja juga, tapi di lingkungan orang-orang yang tidak seiman juga. Jadi itu yang dikatakan Tuhan, untuk kita dapat bersinar di tengah-tengah orang lain. Jadi secara tidak langsung kita dapat memancarkan kasih Tuhan, bahwa kita adalah gambar-gambar Tuhan yang ada di dunia. Oke, seperti itu
Nah, bersaksi kita pelajari secara umum. Jadi ini kebalik tadi ya. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersaksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa dan atau kejadian. Nah, apakah kalian tahu tentang peristiwa Tuhan Yesus disalibkan? Tidak tahu ya. Kalian umur berapa sih? Jadi sejak Tuhan Yesus saja di awal Masehi, kalian saja baru umur berapa? Jadi saya pun juga seperti itu, walaupun kita tidak tahu akan secara nyata, secara mata kepala kita sendiri tentang peristiwa mukjizat, kematian, kebangkitan, kenaikan dan lain sebagainya, tentang mungkin tentang kekuatan kuasa ilahi yang lainnya, walaupun kita tidak tahu, tapi kita memiliki kepercayaan dan iman pada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita dapat beriman karena Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk dapat mempercayai hal yang di luar nalar, hal yang di luar logika manusia, bahwa Tuhan tidak bisa dipikir keseluruhan dengan pikiran manusia, bahwa kita hanya seorang hamba tidak bisa menyelami pikiran seorang tuannya. Seperti itu konsepnya. Oke, secara harfiah bersaksi itu adalah bagaimana kita sebagai umat Kristen masa kini, kita tidak hidup di zaman Yesus awal Masehi, lantas bagaimana kita bersaksi. Nah, bagaimana kita bersaksi padahal kita tidak tahu. Nah, di sini kita sudah diarahkan, sudah diberi direction, diberi buku panduan bahwa kita sudah memiliki firman Tuhan yang dapat kita baca, yaitu Alkitab. Alkitab yang secara konvensional, Alkitab yang sudah dijadikan elektronik, terserah. Yang penting kalian dapat membacanya dan mengetahui bagaimana kita harus bersaksi. Kita bersaksi itu bagaimana sih? Apa selalu kita harus khotbah, pelayanan, memuji Tuhan, menjadi worship leader? Apakah hanya seperti itu? Pastinya tidak. Kita harus melakukan kehendak Tuhan itu ya taat pada Tuhan, tidak melakukan yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan kita melakukan kasih, menolong orang, membantu orang, melayani orang dan lain sebagainya, membantu orang yang kesusahan, yang terkena bencana dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu bentuk dari kesaksian kita. Tidak hanya kita ke gereja rajin, tidak hanya kita memuji Tuhan, tidak hanya kita ikut ibadah online dan lain sebagainya, enggak. Bahkan pun saya ini menjelaskan melalui YouTube ini juga bentuk saya bersaksi akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan di dalam hidup saya, bahwa saya dapat menjadi guru agama itu semua karena kuasa Tuhan. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu percaya, iman, mengetahui peristiwa tersurat dan tersirat. Tersurat dan tersirat itu ya secara kehidupan kita pasti ketahui bahwa yang tersurat itu ya yang sudah nyata, mungkin Tuhan menolong kita melalui orang lain. Nah, itu tersurat. Kalau tersirat, kita mungkin tidak tidak sadar akan bantuan Tuhan, mungkin kesaksian orang lain dan lain sebagainya, bahwa itu juga termasuk campur tangan Tuhan. Dan ini bersaksi jadi saksi hidup. Nah, itu tadi saksi hidup, bahwa kita dapat melakukan kehendak Tuhan, bersaksi melalui pelayanan kita sehingga kita menjadi wajah Kristus yang di dunia. Walaupun Tuhan Yesus secara fisik tidak ada di dunia, tapi Tuhan Yesus meninggalkan kuasanya di dalam kita, bahwa kita dapat memancarkan kasih Kristus, kita dapat melayani, kita dapat mengasihi orang lain tanpa pandang bulu. Itu. Oke. Tantangan menjadi saksi sangat sulit karena kita harus memikul salib Tuhan. Tuhan Yesus telah mati dan sengsara di dalam
cerita di Alkitab kita sudah tahu bahwa dicambuk, diludahi, bahkan dipaku, ditombak dan lain sebagainya. Itu sangat mengerikan dan sangat menyakitkan, dan itu sangat berat sekali. Begitu pula dengan kita yang menjadi saksi, itu sangat berat. Tantangannya kita ditolak oleh orang karena kita minoritas. Kita tidak selalu dapat diterima oleh orang lain, dikucilkan, diserang, dihujat. Oh, kamu orang Kristen, oh kamu, ya lain begitulah. Mungkin masih banyak cerita-cerita yang sudah kamu ketahui dan tidak saya jelaskan di sini, bagaimana ditolak, bagaimana dikucilkan, bagaimana diserang sebagai orang Kristen. Menyangkal diri. Nah, di sini menyangkal diri itu kenapa sih? Bahwa kedagingan kita itu penuh dengan dosa. Bahkan mungkin orang lain tidak menerima iman kita. Bagaimana cara kita menyangkal diri supaya kita dapat tetap kuat, tetap dapat melewati semua itu. Nah, karena ya tetap kita dapat berserah pada Tuhan supaya kita dapat dimampukan. Ya, di sini apa ini tidak kelihatan. Menolak serupa dengan dunia. Karena dunia sekarang bisa dibilang dunia yang sudah tua. Zaman edan. Lek ka edan ora keduman. Nah, dari kata-kata itu kita dapat pelajari, kita jangan mengikuti dunia yang edan. Apakah kamu ikut edan juga? Ya enggak tahu. Kita harus tetap mengikuti bagaimana Tuhan mengajarkan, mengasihi, tetap taat, tetap mementingkan orang lain, tetap setia pada Tuhan. Oke, itu saja tugas pembahasan dari saya, dan ini adalah tugasnya. Silahkan dikerjakan, dipahami. Kalau ada yang ditanyakan tentang materi, silahkan ditanyakan di komentar atau di grup forum yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.